Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan alasan saya memilih ini, karena tadi sebelumnya itu saya sudah merekam tapi ternyata tidak terekam. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa yang sudah saya jawab dan ada beberapa lainnya yang akan kita jawab bersama. Nomor 1, when creating a report of all employees earning more than. Di sini itu ketika membuat laporan semua karyawan yang berpenghasilan lebih dari gaji rata-rata setiap departemen bla 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 bisa digunakan untuk terlebih dahulu menghitung gaji rata-rata dari setiap departemen dan kemudian menggabungkan penghasilannya setiap pegawai atau karyawan dari rata-rata pendapatan pegawai departemen. Di sini saya memilih correlated subquery karena subquery yang berkorelasi, karena kalau group by dan with clause itu setahu saya untuk menggabungkan data atau tabel. Lanjut nomor 2, the with clause enables a select statement to define the subquery block at the start of the query, process the block just once, label the result, and then refer to the result multiple times, true or false. Di sini saya memilih true karena yang saya research juga di internet, clause with itu untuk clause with itu berguna untuk mendefinisikan kumpulan data secara sementara. Jadi saya memilih true. Yang ketiga, correlated subquery will kosong a candidate row from an outer query. Di sini saya memilih get. Kemudian setelah saya memilih get, saya memilih execute dan use. Yang artinya subquery yang berrelasi akan memperoleh kandidat baris dari query luar. Kemudian akan menjalankan query dalam menggunakan kandid bar. Selanjutnya itu nomor 3, a correlated subquery will bla 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 a candidate row from an outer query. Di sini saya memilih subquery yang berkorelasi. Ulang deh. Nomor 3, a correlated subquery will bla 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 a candidate row from an outer query. Di sini saya memilih get. Karena saya memilih get, selanjutnya pasti execute, kemudian use. Berarti subquery yang berkorelasi akan mendapatkan sebuah kandidat baris dari query luar. Selanjutnya itu nomor 4. Subquery are limited to 4 per SQL transaction, true or false. Di sini saya memilih false karena berdasarkan juga yang saya search sebelumnya di internet itu, subquery itu ada 3 transaksinya. Yang pertama itu begin, commit, dan rollback. Yang kelima, di sini kita harus melaporkan semua relasi pegawai, informasi relasi pegawai yang pegawainya itu memiliki supervisor Brad Carter, tapi kita tidak tahu ID-nya Brad Carter tersebut. Nah, berarti itu select from employees where supervisor ID, seperti yang saya pilih yang ini. Baik, selanjutnya itu dalam subquery yang tidak berkorelasi, query luar itu selalu dieksekusi sebelum mengeksekusi inner query. Sini saya memilih false karena setahu saya itu inner query itu dieksekusi sekali sebelum mengeksekusi outer query. Selanjutnya itu nomor 7, which operator can be used with a multiple row subquery. Operator mana yang bisa digunakan dengan multiple dan subquery multiple row, banyak baris. Di sini operator yang digunakan untuk multiple row subquery itu ada in, any,
all itu seingat saya yang saya search, berarti di sini saya memilih in karena hanya ada in yang muncul. Kemudian nomor 8 itu which operator can be used with subqueries that return only one row. Operator mana yang bisa digunakan untuk subquery yang hanya menampilkan satu baris. Berarti di sini saya memilih like karena in, all dengan in, all dan any itu multiple row. Yang kesembilan, which statement about subqueries is true? Di sini saya memilih subqueries are often used in a where clause to return values for an unknown conditional value. Kemudian nomor 10 itu evaluate the select statement, select player underscore ID, name from players where team ID in, select team lagi from teams where team underscore ID lebih dari 300 and salary underscore cap lebih dari 400. What will happen? Apa yang akan terjadi jika inner query-nya itu nilainya itu 0? Di sini saya memilih tidak akan ada rows yang akan ditampilkan dari outer query-nya. Selanjutnya 11, a multiple row operator expect how many values. Di sini saya memilih one or more karena saya berpikir pasti sesuatu itu pasti dimulai dari 1 dan akan terus bertambah. Yang ke-12, the SQL multiple row subquery extend the capability. Di sini saya memilih in, any, and all karena tadi seperti yang kita ketahui operator multiple row itu in, any, dan all. Yang ke-13, which statement about single row and multiple row subqueries is true? Saya pikir itu yang betul, multiple row subqueries can only be used in select statements. Yang ke-14, sudah jawab 14. Yang belum dijawab berarti tadi saya ya. Yang ke-14 ini, which of the following is a valid reason why the query below will not execute successful? Kenapa alasan kenapa query bawah ini tidak dijalankan, tidak sukses? A single rather than a multiple value operator was used. Operator tunggal daripada nilai yang digunakan. Yang ke-15, evaluate this select statement that includes a subquery, select last name, first name. Statement yang mana yang benar tentang subquery di atas? Saya memilih ini, the results of the inner query are returned to the outer query. Hasil dari inner query itu akan kembali ke outer query. Kita lihat submit test. Baik, itulah tadi jawaban yang sudah saya kerjakan, yang sudah saya cari juga apa jawaban yang benar, mencari apa itu multiple row, operator untuk multiple row. Alhamdulillah hasilnya itu memuaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ada saran dan kritik itu bisa tulis di kolom komentar video channel YouTube saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.